Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifdan Najwan dari kelas PPI 2B dengan NIM 240101672. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Dakwah. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Berbagai platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, hingga YouTube memungkinkan orang untuk terhubung, berbagi informasi, dan saling mempengaruhi dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Hal ini membuka peluang besar bagi berbagai kalangan, termasuk dalam konteks dakwah Islam. Dengan pemanfaatan yang bijak, media sosial bisa menjadi sarana dakwah yang efektif, menyebarkan pesan-pesan kebaikan, dan memperkenalkan ajaran Islam secara lebih luas. Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Hadis di atas mengingatkan kita untuk selalu menyebarkan kebaikan. Kehadiran teknologi di zaman sekarang sangat membantu dalam penyebaran nilai-nilai Islam dan hal-hal positif lainnya. Oleh karena itu, kemampuan dalam menggunakan media sosial harus dikuasai agar dampak dari kebaikan yang disebarkan bisa dirasakan di hidup yang lebih luas. Salah satu keunggulan utama media sosial adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dakwah yang dulu hanya dapat dilakukan di masjid atau lingkungan sekitar, kini dapat meluas hingga ke seluruh dunia. Pesan dakwah dapat disebarkan dalam berbagai bentuk seperti tulisan, video, gambar, maupun podcast. Sebagai contoh, ceramah yang sebelumnya hanya dapat didengarkan oleh jemaah di tempat ibadah, ini bisa diakses oleh siapa saja yang terhubung dengan internet. Hal ini membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk mengenal dan memahami ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah dan praktis. Namun, penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah harus dilakukan dengan bijak. Pesan yang disampaikan harus sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak menyebarkan informasi yang salah, dan menghindari konten yang dapat memicu perpecahan atau kebencian antar sesama umat. Dakwah di media sosial harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menjaga etika, dan menghormati nilai-nilai agama. Selain itu, penting untuk menjaga kualitas konten yang disebarkan agar pesan dakwah yang disampaikan tetap bermanfaat dan menginspirasi. Video, gambar, artikel, hingga pesan teks dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan pendidikan agama secara menarik dan mudah dipahami. Dengan demikian, media sosial bukan hanya sebagai tempat untuk hiburan atau interaksi sosial, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah yang efektif. Melalui media sosial, penyebaran kebaikan dan nilai-nilai Islam dapat diperluas ke seluruh dunia, memberi dampak positif bagi masyarakat luas. Terdapat 5 cara agar dakwah bisa efektif untuk kalangan Gen Z. Yang pertama, visual yang menarik. Video yang kita gunakan adalah video singkat, animasi, atau desain yang estetik. Yang kedua, bahasa yang dekat. Hindari istilah yang terlalu berat. Gunakan bahasa santai tapi bermakna. Yang ketiga, autentik dan empatik. Bukan menggurui tapi menemani proses pencarian mereka. Yang keempat, interaktif. Ajak diskusi, buka ruang tanya jawab di komentar atau live session. Yang terakhir, konsisten dan relevan. Tanggapi isu-isu terkini dari sudut pandang Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.